warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 29 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Binti Emilia Palupi dengan NIM 20183 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Lalu saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lainnya. Yang pertama ada Ahmad Dedi Firmansyah dengan NIM 20086. Yang kedua ada Oktaviana Yuslianti dengan NIM 20088. Yang ketiga ada Fariha Aminiwati dengan NIM 20091. Yang keempat ada Rohis Algiansyah dengan NIM 20165 dan yang terakhir ada Lia Azizah dengan NIM 20177. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Topik yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelumnya, kita harus paham mengenai pengertian dari ragam bahasa terlebih dahulu. Menurut Bahman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda, baik menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku dan lebih menekankan pada segi kelugasan, ketepatan, dan kebakuan. Sedangkan bahasa ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang pengelompokannya menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya dan keilmiahannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni ranah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas di era pasca kemerdekaan hingga saat ini. Baik di dalam ranah penggunaan melalui lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sangat diperlukan sebagai standar acuan berbahasa Indonesia, terutama dalam penggunaan media tulis secara baik dan benar, serta dapat mengetahui mana kata baku dan tidak baku. Selanjutnya, bahasa ragam ilmiah atau bahasa ilmiah merupakan satu di antara penggunaan bahasa Indonesia baku. Di dalam pemilihan penggunaan bahasa ragam ilmiah yang khusus atau spesifik tampak pada pemilihan dan pemakaian kata serta bentuk-bentuk gramatika atau pemberian macam-macam imbuhan, pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk, serta kalimat yang digunakan dalam bahasa ilmiah bersifat denotatif. Baik, selanjutnya saya Lia Aziza dengan NIM 202310101177 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai topik 3, yakni ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama yaitu pemakaian kalimat yang efektif. Yang kedua, menghindari bentuk kalimat yang redundansi atau yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, yaitu menghindari kalimat yang bermakna ambigu atau memiliki makna yang ganda. Serta yang terakhir, yaitu pemakaian kata dan istilah yang bermakna lugas, bukan bentuk kiasan. Selanjutnya mengenai topik 4, yaitu diksi. Apa sih yang dimaksud dengan diksi? Diksi merupakan pemilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Diksi atau pilihan kata selalu mengandung ketepatan makna dan kesesuaian situasi dan nilai rasa yang ada pada pembaca ataupun pendengar. Lalu, terdapat fungsi diksi. Apa sih fungsi diksi tersebut? Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu supaya dapat membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat, sehingga menyenangkan pendengar ataupun pembaca. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Fariha Aminuwati Firdaus dengan NIM 2023101091 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lia. Jenis diksi. Jenis diksi dibagi menjadi dua, yaitu denotasi, yang kedua adalah konotasi. Denotasi juga merupakan batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai lawan daripada konotasi, serta denotasi lebih mengacu pada makna yang sebenarnya. Contoh makna denotasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sawah itu seluas 2 hektar. Yang kedua, ada 700 orang yang menjadi tamu undangan di pernikahan kakakku. Jenis diksi yang kedua yaitu konotasi. Konotasi menunjukkan kesan-kesan atau asosiasi-asosiasi dan biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping batasan kamus atau definisi utamanya. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Contoh makna konotasi adalah sebagai berikut. Wanita itu dituduh sebagai kambing hitam dalam kasus ini. Kambing hitam merupakan kata konotasi. Pria itu menjadi tangan kanan direktur di perusahaan ini. Tangan kanan juga merupakan kata konotasi. Oke, berikutnya adalah persyaratan diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Yuslianti, NIM 202310101088. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Untuk memenuhi persyaratan diksi, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kaidah kelompok kata atau frasa. Terdapat 3 kaidah kelompok kata atau frasa. Yang pertama adalah tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua adalah seksama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya atau hari besar. Akan tetapi, kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, maupun hari tinggi. Yang ketiga adalah lazim. Lazim berarti kata tersebut telah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan akan membingungkan. Contohnya, kata makan dan santap adalah bersinonim. Akan tetapi, kita tidak boleh mengatakan kucing sedang bersantap sebagai sinonim dari kucing sedang makan. Berikutnya adalah kaidah makna kata. Kaidah makna kata dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan nilai rasanya. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, kata bini menjadi istri. Peforasi. Peforasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, kata istri menjadi bini. Yang kedua, berdasarkan bentuk makna. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Kemudian, makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal. Yang ketiga, berdasarkan wujudnya. Makna referensial adalah makna yang memiliki tujuan konkret, seperti meja, baju, membaca, dan menulis. Kemudian, makna inferensial adalah makna kata yang memiliki tujuan tidak konkret, seperti baik, indah, bahagia, dan sedih. 3 kaidah lingkungan sosial. Yang pertama, tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contoh, kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, mampus, mangkat. Kita bedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Yang kedua, daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contoh, kata-kata bis, kereta, dan motor kita bedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Yang ketiga, formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. Contoh, kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh. Kita bedakan berdasarkan maknanya. 4 kaidah karang mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Contoh, yang pertama, terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas. Yang kedua, ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan. Yang ketiga, ia menelpon kekasihnya. Pilihan kata langsung. Ia memanggil kekasihnya melalui telepon.
atau pilihan kata yang panjang dan berbelit-belit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.